وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهض الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di mana siang ini adik-adikku semuanya masih dalam keadaan sehat wal afiat. Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau kita mengenal Islam yang menjadi petunjuk kehidupan kita hari ini sampai hari kiamat. Adik-adikku semuanya, kita berkumpul di sini dalam rangka menimba ilmu pengetahuan tentang Islam atas bimbingan Ustadz kalian, Ustadz kita, Ustadz Kebi. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, tetap selalu sehat, dapat rezeki yang halal, banyak dan luas. Adik-adikku semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah semuanya tetap ceria. Mantap. Iya. Yang laki gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap ceria. Ya. Sekarang saya tanya. Angkat tangan ya. Kalau saya tanya sekarang, jawaban pertamanya apa? Siapa yang bisa? Nanti saya akan kasih sesuatu. Angkat tangan ya. Siapa yang mau angkat tangan duluan? Yang laki siapa? Siapa? Habib. Habib. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Terus? Jawaban pertamanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti saya kasih hadiahnya. Yang perempuan siapa? Angkat tangan dulu. Ya. Gimana keadaan ibunya di rumah? Gimana? Itu yang angkat tangan tadi. Gimana keadaan ibunya di rumah? Alhamdulillah. Gimana alhamdulillahnya? Baik. Bapaknya? Baik. Ibunya? Kakaknya? Baik. Ya. Jadi pertama-tama kata yang keluar dari lisan kita ketika ditanya oleh seseorang, ditanya oleh orang lain, kita jawab alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana belajarnya? Ditanya seseorang. Alhamdulillah. Tiap hari saya belajar. Bagaimana keadaan bapaknya? Jawab alhamdulillah.
Alhamdulillah. Bapak saya sehat. Kenapa harus baca alhamdulillah? Nah, itu pertanyaannya. Karena biar bagaimanapun keadaan kita, keadaan orang tua kita, keadaan ibu bapak kita, itu tetap atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh lupa untuk memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada sahabat Nabi ketika bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya, "Kaifa haluk?" Bagaimana keadaanmu? Orang itu menjawab apa? Alhamdulillah bi khair. Katanya, "Khair ya Rasulullah." Rasulullah bertanya lagi, "Kaifa haluk?" Orang itu menjawab apa? Khair. Dia jawab khair. Ditanya lagi oleh Rasulullah, "Kaifa haluk?" Dijawab khair. Sampai Rasulullah 3 kali menanyakan keadaan orang itu. Orang itu yang keluar dari lisannya yang pertama adalah kata khair. Sehingga Rasulullah menegurnya, "Kul alhamdulillah bil khair." Jadi kata yang pertama keluar adalah kata alhamdulillah. Baru katakan khair. Nah, itu ya. Nanti biasakan kalau sudah sampai di rumah ditanya oleh orang tuanya, "Bagaimana pengajiannya tadi?" Bilang, "Alhamdulillah baik." "Bagaimana perjalanannya tadi dari tempat pengajian sampai di rumah?" "Alhamdulillah senang, selamat, bahagia, menimpa ilmu pengetahuan." Nah itu ya, jangan lupa membaca alhamdulillah ya, karena itu adalah kalimat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata alhamdulillah. Apapun keadaan kita baca alhamdulillah, itu adalah pujian. Itu artinya bahwa kita selalu bergantung kehadap yang dia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat kita hidup adalah hanya untuk Allah, beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat kita hidup. Karena Allah yang memberikan petunjuk bagaimana caranya kita hidup. Maka kata yang pertama ketika ditanya, yang keluar dari lisan kita adalah dengan jawaban alhamdulillah. Makanya habis sholat atau dimanapun kadang kita zikir ya, alhamdulillah sampai 33 kali. Kemudian subhanallah, kemudian Allahu akbar. Nah, itu yang terus kita ucapkan setiap hari ya, minimal waktu setelah sholat zikir. Sebenarnya membaca hamdalah, kemudian membaca subhanallah, kemudian takbir itu dulu oleh Rasulullah dianjurkan kepada istri beliau Sayyidatuna Aisyah ketika akan tidur. Jadi sebelum tidur itu yang kita baca ya, alhamdulillah, subhanallah, itu sama-sama 33 kali ya. Kemudian Allahu Akbar kita juga baca 33 kali baru tidur. Ada yang sudah baca itu enggak?
Ada. Nanti mulai nanti malam, ya. Ketika mau tidur baca itu zikir dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru tidur hadap kanan, peluk. Nah, nanti bermimpi mimpi yang indah. Artinya tidur kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu. Tidak ada yang pernah begitu ya? Ya. Nanti malam mulai nanti. Besok saya tanya besok. Ada yang melakukannya enggak? Ya. Nanti mulai ya. Kasih tahu ibu bapaknya juga di rumah. Ya, kalau ditanya nanti apa yang didapatkan dalam pengajiannya, kasih tahu bapak ibu di rumah. Oh ibu bapak, saya disuruh zikir ketika mau tidur. Ya, nah itu lakukan nanti ya. Kasih tahu bapak dan ibunya. Adik-adikku semuanya, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang diberikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur sampai tidur lagi. Itu tidak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, Inna lillahi mi'atu rahmah. Allah itu mempunyai 100 nikmat, 100 rahmat yang diberikan kepada manusia. Dan satu rahmat itu yang diberikan ketika kita ada di dunia ini. Lalu 99 rahmat itu di mana kita diberi? Nanti di akhirat. Sayang enggak sama ibu di rumah? Sayang enggak sama bapak? Rasa kasih sayang itu sama bapak, rasa kasih sayang itu sama ibu, rasa kasih sayang itu sama adik, nenek, dan semuanya yang ada di muka bumi itu satu rahmat yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, binatang, kucing sama anaknya, anjing sama anaknya, kasih sayang nggak mereka? Kasih sayang. Malam-malam si induk kucing pergi cari makan, naik ke atap rumah, cari apa? Tikus. Kenapa itu? Karena kasih sayangnya terhadap anak, mencarikan makanan buat anaknya. Itu kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada binatang. Kasih sayang ibunya, induknya kepada anaknya, atau anaknya kepada orang tuanya. Satu rahmat kita dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kita punya penglihatan, satu rahmat enggak? Bagian dari kasih sayang Allah enggak? Bagian dari kasih sayang Allah. Kita dikasih punya hidung, kasih sayang Allah enggak? Kita dikasih telinga, kasih sayang Allah enggak? Kasih sayang Allah. Kalau nikmat melihat, nikmat
mencium bau nikmat mendengar itu hilang pada diri kita, maka kita tidak bisa bayangkan. Ya, kita tidak bisa bayangkan. Misalnya sekarang nikmat penglihatan, coba adik-adik semuanya, mulai hitungan ketiga pejamkan matanya. Nanti jangan buka mata sebelum saya suruh. 1, 2, 3, pejamkan matanya. Pejamkan matanya semuanya. Pejamkan matanya tanpa kecuali. Ada yang belum itu? Pejamkan matanya. Ya, masih ada yang belum. Pejamkan matanya dulu. Nah, bayangkan sekarang, jangan buka matanya, pejamkan. Pejamkan semuanya. Itu yang perempuan, pejamkan mata-matanya. Pejamkan matanya. Ya. Dan bayangkan sekarang bagaimana kalau kita tidak bisa melihat. Jangan buka matanya. Dan itu sampai nanti di akhir hayat kita tidak bisa melihat. Bagaimana rasa? Jangan buka matanya. Sudah? Sudah bayangkan? Iya, buka sekarang. Bagaimana rasanya? Takut. Takut. Nah, berarti itu sudah bayangkan. Bagaimana rasanya kalau kita tidak punya mata? Gelap tanpa sinar matahari, tanpa cahaya. Yang laki ini bagaimana rasanya ketika tadi memejamkan matanya tanpa melihat sesuatu? Bagaimana rasanya kalau kita buta seumur hidup kita? Takut, gelap. Dunia ini seakan gelap, tidak ada isinya. Nah, kita dapat bisa melihat karena ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu masih ada yang tidur itu, memejamkan matanya. Udah? Nah, itu baru satu nikmat Allah pada diri kita. Sekarang tutup telinganya, coba. Tutup telinga. Tutup, jangan dibuka. Nanti ketika saya angkat tangan, baru kalian buka telinganya. Iya, buka. Nah, bagaimana rasanya? Tidak punya pendengaran. Arah sekecil. Nah, bayangkan bagaimana kalau seandainya seumur hidup kita tidak punya pendengaran. Bagaimana rasanya? Rasanya hidup kita juga tidak tidak sempurna. Beri atam tetempuh si batur. Dah lazim. Baru enang kena. Wah. Dek kena. Wah bekalura, wah mangga lagu. Pria seperti itu. Jadi ada nikmat Allah yang hilang pada diri kita. Hidung, bagaimana kalau hidung misalnya? Tutup hidungnya coba. Coba. Tutup hidungnya coba. Udah buka. Gimana rasanya? Gimana? Nah, menghirup udara tidak longgar kalau lewat mulut. Bisa jadi nanti kita sesak. Atau semuanya tidak ada baunya nanti. Dikasih tai, tidak ada baunya. Dikasih parfum, tidak ada baunya.
dikasih makanan enak sama saja. Dikasih apa lagi? Lain pempek. Tidak ada bau, semua sama rata. Tidak ada baunya. Nah, bagaimana kalau indera penciuman kita tidak lengkap dikasih oleh Allah? Ya. Atau bagaimana kalau misalnya hidung kita ada batas? Gimana? Ayo, siapa yang jawab? Bagaimana kalau hidung kita ada batas? Masuk air ketika mandi. Kalau hujan, airnya masuk di dalam hidung kita. Kita penuh air di dalam. Nah, itu adilnya Allah, itu rahmatnya Allah. Hidung dijadikan hadap ke bawah. Hidungnya tambah mancung, tambah kelihatannya cantik, tambah kelihatannya ganteng, luar biasa. Bagaimana kalau hidung kita diciptakan pesek masuk ke dalam misalnya? Wah, bayangkan coba. Hah? Wah, indah, itu bagus, itu ganteng itu. Wah, siapa namanya? Raden. Itu kok ganteng hidungnya itu. Ya. Bagaimana kalau mata kita di belakang? Ayo. Hah? Bagaimana kalau mata kita di belakang? Hah? Mau jalan hadap belakang apa hadap depan? Sementara mata kita di belakang. Ya pasti kita nabrak. Sementara kaki kita hadap di depan, mata di belakang. Saling tarik, kaki kita bilang ayo hadap depan, mata juga bilang ayo hadap depan katanya, tapi di hadap belakang. Kelahi mata dengan kaki. Kalau itu yang terjadi bagaimana? Nauzubillahi min dzalik. Tapi dengan rahmat Allah yang satu dikasih kita di dunia ini, kita diciptakan komplit, sempurna. Jadi manusia ini diciptakan ahsan taqwim, ya, diciptakan dalam bentuk yang paling bagus, yang paling indah, sempurna, dan terakhir dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya gimana keadaanmu Siti Fatimah, alhamdulillah. Berembe keadaan Imron, alhamdulillah. Wah mangan Imron, alhamdulillah dikuah. Ya. Wah mangan Imron, alhamdulillah 4 piring kon. 4 piring kuat lalu nara. Sepiring yang gandengan. Ara-aran Imron ya? Hah? Iya. Nah itu ya. Itu sebabnya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku semuanya, lalu bagaimana kita cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adik-adik, bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana cara bersyukurnya? Itu lewat lisan tadi, alhamdulillah. Tapi sekarang lewat perbuatan bagaimana? Mengerjakan ibadah sholat yang rajin,
terutama belajar. Tugas kalian sekarang adalah belajar, menuntut ilmu pagi, siang, sore, malam. Dah apa-apa. Jam 00 pagi, jam 7.00 berangkat. Jangan karena tidak ada uang terus tidak mau sekolah. Wah, itu tandanya tidak mau bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lamun ada kepeng 5.000, 2.000, 1.000 deh lampak sekolah dengkanggu demak imanina ta demak imanama ta besalam siruk berangkat sekolah minta doanya ina lalu sekolah doa engkau mudah dapat ilmu yang barokah ama lampak sekolah demak iman siruk doa engkau mah adik mau ilmu barokah. Dan ada suri teladan kita dalam hal-hal seperti ini, yaitu Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau dikenal dengan Datuk Pancor. Itu guru kita. Beliau waktu kecil, ya, waktu kecil seperti kalian ini, kalau belum dapat tangan ayah ibunya mau berangkat sekolah, beliau tidak mau berangkat sekolah dulu. Dia cari ibu dan bapaknya, berpegang tangannya, salam. Bukan uang yang diminta dulu, tapi tangan tangan bapak dan ibunya, supaya didoakan. Itu terutama doa itu ini mengketua nina anjalo ina ara kepeng te ya lik asa ke Allah aneh saya kira tahu cak tak tangan aja lo aneh ama ara kepeng te ya lik asa sekolah astaga nyadek berarti nyadeng dong gawe le sekolah. Bapak, datang di sekolah. Duka nyampah nasing dia milik kepeng. Dekanggo daun le bali sambal doang. Astaga. Tema ilmu barokah kawaitan aja. Apa seara sip nyampah kelema le bali. Sia lai itu nyampah kana acan tundem nyampah lai lampak sekolah nani zaman manja mendewa jam kepeng selanen kepeng tanggung di lampak sekolah. Ini ciri-ciri ya tidak mendapat ilmu yang barokah nantinya. Kalau tidak ada uang tidak berangkat sekolah. Ini bahaya ini ya. Bisa ndak besok pagi tanpa uang berangkat sekolah? Ndak ada yang angkat tangan. Siapa yang berani angkat tangan? Ayo. Bahwa besok pagi tanpa uang berangkat sekolah. Angkat tangan yang laki ini. Harus sarapan di rumah. Bondong angkat tangan, awal lewat lalu datang di sekolah masing-masing yang ketua lewat. Nyampai le balik ke maru. Marah telok sewa gua jaru semua itu. Nakil bagus. Bawa takilan dari rumah. Nanti makan di sekolah ya. Kalau tidak ada uang, jangan karena uang baru kita berangkat ke sekolah. Tidak usah seperti itu. Yang laki ini tidak ada yang berani angkat tangan. Yang laki ini, siapa yang besok pagi berangkat tanpa uang ke sekolah? Angkat tangan. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Sekolah di bekal saya kan? Aneh awal ketua melema ibu bapak guru mulai sekolah. Itu
Lalu pertanyaannya, uang itu untuk apa Bapak Ibu? Dikasih oleh Ibu di rumah? Dulu Bapak Maulana Syekh dikasih uang beliau ke sekolah, bukan dah dikasih uang. Nah ini coba dengar ini. Hah? Beliau juga ditemani belajar oleh ibunya di Makkah. Karena keberkahan ibu mendampingi beliau. Setiap beliau mau berangkat ke sekolah, dan beliau ini ceritakan terus menerus dulu di Pancor. Beliau dikasih uang oleh ibunya, tapi untuk gurunya. Titip salam sama ibu gurunya nanti di madrasah, kasih ini. Begitulah beliau. Jadi ibunya selalu nitipkan uang, tapi untuk gurunya. Makanya jangan heran karena keberkahan beliau waktu menuntut ilmu itulah kita lihat sekarang bagaimana keberkahan itu. Ya, cabang-cabang Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh beliau begitu banyak di daerah kita ini, bahkan di luar pulau sampai beribu-ribu madrasah cikal bakal itu dibentuk oleh beliau dulu di Pancor. Tiap hari, tiap malam ada orang baca hizib, beliau selalu didoakan. Tiap tahun punya alumni, mahat, muallimin dan sebagainya, itu yang menyebar ke seluruh penjuru daerah. Itu yang mengembang misi agama Islam dengan mengembangkan Nahdlatul Wathon. Dan keberkahan itu kita lihat sekarang. Salah satu contohnya bagaimana? Ustadz kita di sini, Ustadz Gabi, beliau karena menimpa ilmu yang dapat menikmati ilmu beliau. Kalau dia digembleng, dididik di sini ilmu agama, wajib kita bersyukur itu. Ya, lagu nani dengan toa terkadang teruruh doang, sekadar sebulan bekepeng doang guru betul. Nah, tersentil anak kesekit datang ngamuk di sekolah, ngamuk kembe anak ke minta kentok. Itu orang tua kita. Ya, Sayyidina Ali karramallahu wajah mengatakan apa? Satu huruf saya diajar, maka saya siap untuk dijual oleh guru saya. Saya siap jadi budaknya dan saya siap dijual oleh itu. Sayyidina Ali sahabat Nabi. Karena begitu menghargainya ilmu pengetahuan. Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika berjalan sama sahabat beliau itu, dia menemukan ada orang tua. Orang tua itu lusuh, pakaiannya compang-camping. Lalu Imam Syafi'i memegang tangan guru itu. Orang tua itu dipegang kemudian dicium. Sahabatnya yang lain heran, ya, kenapa kamu cium tangan orang itu? Dia orang dikirain orang gila, dia sudah orang tua jelek dan sebagainya. Apa kata Imam Syafi'i? Beliau guru saya, makanya saya hormati beliau. Beliaulah yang telah memberikan satu ilmu buat saya tentang jawaban pertanyaan seseorang di dalam ilmu fikih, kata Imam Syafi'i. Apa itu? Bagaimana cirinya anjing itu sudah balik? Itu pertanyaannya. Apa ciri-ciri basung wah balik? Nambe. Imam Syafi'i dulu beliau udah tahu itu. Lalu dijawab oleh orang tua itu, kalau ketika dia kencing, anjing itu naikkan kakinya, mau menek,
Iya, tanden cuma satu ilmu itu beliau diajari oleh seseorang, beliau langsung mengatakan beliau inilah guru saya, sehingga sahabat-sahabatnya heran. Nah itu karena menghargai ilmu, bukan guru tapi menghargai ilmu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.